Yo, halo semuanya, bagaimana kabar jemuran hari ini? Udah pada kering belum? Ketemu lagi bareng miminnya yang udah lama nggak upload ya. Kali ini nongol lagi dengan membawakan sebuah film yang diambil dari sebuah video game. Dan film ini berjudul Monster Hunter, yang baru saja rilis pada tahun 2020. Film akan mengisahkan seorang wanita bernama Kapten Artemis yang secara apes terjebak di dunia para monster. Dia berusaha mencari jalan keluar dibantu seorang pria yang dipanggil The Hunter. Bagaimana keseruan petualangan mereka? Let's check this out. Sekelompok orang sedang melakukan perjalanan di atas gurun pasir menggunakan kapalnya, hingga tiba-tiba seekor monster yang mereka sebut dengan Diablos datang dan menyerang kapal mereka, hingga kapal yang mereka tumpangi pun porak-poranda. Salah satu dari mereka terjatuh sendirian, dan film pun dimulai. Film akan berfokus pada seorang wanita yang memimpin sebuah tim khusus dalam misi pencarian tentara yang hilang, dan dia bernama Natalie Artemis. Kita panggil saja dia Kapten Artemis ya. Dalam pencariannya bersama anggotanya, mereka mendapati banyak batu prasasti berjajar dengan rapi di sepanjang jalan yang mereka lewati, tanpa mereka mengetahui alasan batu-batu itu berada di sana. Mereka pun menemukan jejak mobil, namun jejaknya hilang begitu saja. Nggak mungkin kan ya, mobil lapis baja dengan berat 10 ton lenyap begitu saja. Tiba-tiba saja datang sebuah badai yang sangat besar. Mau tidak mau, mereka harus bergegas meninggalkan tempat itu. Walaupun sudah gaspol, namun badai itu dapat menyusul mereka. Saat terkepung badai dengan sambaran petir di mana-mana, batu prasasti yang berjejer tadi mulai bercahaya secara bersamaan. Dan seketika itu muncullah sebuah portal. Dan portal itu membawa Kapten Artemis beserta timnya ke tempat yang baru, di mana sekarang mereka berada di gurun pasir yang sangat luas. Mereka kebingungan karena tempat mereka berada tidak tercantum di dalam peta. Andai saja ada Dora di sana. Sementara itu, salah satu anggota Kapten Artemis menemukan bangkai mobil milik tentara yang mereka cari. Ditemukan juga jasad mereka dalam kondisi terbakar. Namun tidak diketahui apa penyebabnya. Mengetahui ada yang tidak beres, Kapten Artemis memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Namun di tengah jalan, mereka menemukan sebuah kerangka yang sangat besar. Mereka menduga-duga bahwa itu adalah kerangka dinosaurus. Namun dengan ukuran sebesar itu kayaknya bukan deh. Muncullah orang yang dari kapal tadi, yang pas di scene awal itu. Nah, dia ini adalah The Hunter. Dia menembakkan panahnya pada rangka tadi, dengan tujuan memperingati Kapten Artemis agar meninggalkan tempat itu karena berbahaya. Dan benar saja, tiba-tiba seekor monster yang besar sekali pakai banget muncul dari dalam pasir dan mulai mengejar mereka. Monster yang satu ini bernama Diablos. Mereka dikejar-kejar hingga terjungkal. Kapten Artemis and the gang pun mencoba untuk menembakinya, namun si monster terlihat B aja, paling cuma geli-geli oi-oi gitulah. Salah satu anggota Kapten Artemis harus tewas setelah tertusuk tanduk dari Diablos. Namun dia sempat melemparkan granat ke kepala Diablos, membuat Diablos merasa sedikit agak puyeng. Saat itulah Kapten Artemis and the gang menyelamatkan diri ke sebuah gua batu. Dan di sini The Hunter juga ikut membantu, walaupun gak ada damage-nya ya. Diablos yang gagal pun akhirnya balik lagi ke dalam pasir. Dan saat bersembunyi di dalam goa, tiba-tiba saja ada seekor monster laba-laba menyerang Kapten Artemis. Nah, monster ini bernama Nersila. Kita panggilnya Nengsila aja ya, biar gampang. Karena serangan dari Nengsila, seketika Kapten Artemis pun pingsan. Anggota yang lain terpaksa meninggalkan Kapten Artemis karena geng Nengsila yang datang semakin banyak. Dan lagi-lagi The Hunter membantu mereka dengan panah supernya. Namun satu persatu, anggota Kapten Artemis harus almarhum. Go, go, go! Scene berpindah pada Kapten Artemis yang tubuhnya terbungkus oleh jaring Nengsila. Di tempat yang baunya nggak karuan itu, dia melihat anggotanya yang sudah tewas. Dengan amunisi seadanya, Kapten Artemis mencoba mencari jalan keluar, yang ternyata itu adalah sarang dari komplotan Nengsila.
Di tengah perjalanan dia bertemu seorang anggotanya yang masih hidup, namun di perutnya sudah menjadi tempat benih-benih Neng Sila. Hingga Neng Sila menemukan mereka dan akhirnya rekan Kapten Artemis kena makan sama Neng Sila. Kapten Artemis pun melarikan diri setelah membakar Neng Sila yang mengejarnya. Kapten Artemis pun sampai di luar, dan Neng Sila yang lain hanya bisa memandangi Kapten Artemis dari dalam gua, karena ternyata Neng Sila ini takut sinar matahari. Pakai krim atuh Neng biar kulitnya nggak terbakar gitu, sekalian pakai skincare lah bila perlu. Oke lanjut. Kapten Artemis menyadari bahwa kakinya terluka. Dia pun membakar lukanya dengan bubuk mesiu dari peluru yang dia bawa. Dia pun menyusuri wilayah itu sembari mengamati sekeliling. Kapten Artemis pun membuat eksperimen dengan melemparkan sebuah batu, dan ternyata Diablosnya masih stay di sana, dan fix dia terjebak di tempat itu. Kapten Artemis pun berjalan hingga akhirnya dia menemukan kapal-kapal yang telah hancur berserakan di sana. Kapten Artemis pun masuk ke dalamnya berharap mendapat sesuatu yang berguna bagi dirinya. Hingga tiba-tiba The Hunter datang dan terjadilah baku hantam antara mereka berdua. Dalam pertarungan ini, Hunter dapat memenangkannya dan Kapten Artemis pun menjadi sandera. Hunter membawa Kapten Artemis ke tempat persembunyiannya untuk melindungi Kapten Artemis dari para Neng Sila yang sudah mulai keluar kandang. Di dalam sana Hunter hanya makan lumut dari bebatuan, dan Hunter pun selalu membawa patung-patung kecil yang disimboliskan sebagai keluarganya yang telah tewas. Di sini Hunter juga nggak bisa bahasa Inggris ya, jadi cukup susah untuk komunikasi dengan Kapten Artemis. Keesokan paginya Hunter keluar untuk mengamati sekeliling, di mana terlihat tempat gelap dengan menara di sana. Tempat itu dipanggil Menara Langit, di mana portal antara dua dunia bisa terbuka di sana. Terlihat juga Diablos yang lagi jalan-jalan pagi menikmati indahnya hari. Saat kembali ke dalam ternyata Kapten Artemis sudah melepaskan diri, dan kali ini berbalik. Kali ini Hunter lah yang menjadi sandera. Karena nggak bisa bahasa Inggris, komunikasi mereka pun tidak nyambung. Hingga Kapten Artemis melempar sesuatu ke patung keluarga Hunter. Itu membuat Hunter marah. Perkelahian pun terjadi lagi. Baku hantam cukup seru walaupun kondisi tangan Hunter terikat. Hingga akhirnya mereka terlempar keluar dari tempat persembunyiannya. Naas bagi Hunter harus terguling masuk ke lubang Neng Sila. Namun Kapten Artemis menyelamatkan Hunter. Kapten Artemis pun memberinya coklat. Setelah Hunter memakannya, dia merasa, ah mantap. Hunter pun berteriak, coklat, coklat, coklat. 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 Sebagai gantinya, Hunter memberi Kapten Artemis air minum. Setelah itu, Hunter dan Kapten Artemis menyusun rencana agar bisa keluar dari wilayah itu. Namun ada halangan karena Diablos masih betah di wilayah itu. Kapten Artemis berencana mengambil senjatanya di mobil untuk membunuh Diablos. Namun Hunter tidak setuju karena senjata itu tidak akan mempan ke tubuh Diablos. Sebagai gantinya, Hunter akan membuat senjata dari racun yang dimiliki Neng Sila untuk membunuh Diablos. Lagi-lagi karena nggak bisa bahasa Inggris, Hunter menjelaskannya dengan cara seperti ini. Diablo. What? Saat menjelang maghrib, para Neng Sila sudah mulai keluar kandang. Saat itulah Kapten Artemis menjadi umpan untuk memancing Neng Sila. Usaha mereka berhasil setelah Hunter dapat membunuh satu Neng Sila dan membawa sengatan racunnya. Mereka pun semakin akrab satu sama lain. Terlihat persembunyian mereka sudah dikepung para Neng Sila, namun mereka tidak bisa memasukinya. Sedangkan Kapten Artemis merasa menyesal dan meminta maaf ketika dia mengetahui bahwa patung-patung tadi adalah simbol dari keluarga Hunter yang telah tewas. Hunter mulai membedah hingga akhirnya dia mendapatkan sengat beracun milik Neng Sila.
Keesokan paginya, mereka menuju ke bangkai kapal dan membuat peralatan yang mereka butuhkan untuk mengalihkan perhatian Diablos, serta berlatih menggunakan pedang yang ternyata ada efeknya. Kayak skin legend gitulah. Kalau kita mah mesti top up terus gacak dulu ya kan. Hingga akhirnya mereka pun siap menjalankan rencananya. Alat yang mereka buat melontarkan sebuah tong dan Diablos pun mulai mengejarnya. Saat itulah Kapten Artemis dan Hunter mulai berlari menyeberangi gurun pasir. Tidak bertahan lama, Diablos yang menyadari bahwa dirinya sedang diprank langsung berbalik mengejar Kapten Artemis dan Hunter. Mau tidak mau, Hunter memberanikan dirinya sebagai umpan lanjutan. Sedangkan Kapten Artemis pergi ke mobilnya untuk mengambil senjatanya. Hunter yang berhadapan dengan Diablos dapat memanah mata Diablos dengan panah yang ujungnya sudah ada sengat nengsilanya. Kali ini, giliran Kapten Artemis menyerang Diablos. Racun yang sudah mulai bereaksi membuat pandangan Diablos agak siwer ya. Kesempatan itu dimanfaatkan Kapten Artemis untuk menyerangnya kembali. Namun, Diablos masih sehat walafiat. Malahan dia ngamuk dan melemparkan Kapten Artemis. Di saat bersamaan, Hunter dapat naik ke tubuh Diablos dan dapat menancapkan pedangnya tepat di kepala Diablos. Sayangnya, Hunter harus pingsan karena terlempar. Melihat pedang yang belum tertancap penuh, Kapten Artemis naik ke kepala Diablos dengan alat di tangannya. Dia pun melanjutkan tusukan itu hingga Diablos pun tewas. Melihat Hunter yang tak sadarkan diri, Kapten Artemis menguliti sedikit bagian tubuh Diablos untuk membawa Hunter pergi. Hingga malam pun tiba, Kapten Artemis mengobati Hunter di tengah angin gurun yang begitu kencang. Keesokan paginya mereka terbangun dari timbunan pasir dan melanjutkan perjalanan menuju Menara Langit. Singkat cerita, mereka sampai di suatu wilayah yang subur di tengah gurun, di mana terdapat banyak pepohonan serta sumber air yang bersih. Di sana juga hidup Apseros, monster pemakan rumput. Ini lebih ke dinosaurus sih. Kapten Artemis pun ingin melepas dahaga. Namun tiba-tiba seekor monster muncul dan Hunter dengan sigap membunuhnya. Pada faktanya Hunter lagi ngeprank Kapten Artemis karena sebenarnya dia sudah tahu ada monster berbahaya di sana. Singkat cerita, malam pun tiba dan tiba-tiba saja ada seekor monster terbang di atas mereka. Monster ini bernama Rathalos, di mana Rathalos bisa menyemburkan api dari mulutnya. Rathalos yang datang malah membuat onar. Dengan membakar wilayah tersebut membuat sekelompok Apseros lari dengan ugal-ugalan dan membahayakan mereka tentunya. Namun tiba-tiba saja pemimpin kelompoknya Hunter datang dan dia kita sebut dengan Admiral. Admiral datang menyelamatkan Kapten Artemis menggunakan pedang skin legendnya. Sementara itu, Hunter yang hampir saja jatuh ke jurang dapat diselamatkan oleh temannya. Kapten Artemis berterima kasih karena Admiral telah menyelamatkannya. Namun, Kapten Artemis malah dijadikan sandera olehnya. Mendapati dirinya dikurung, Kapten Artemis pun kabur. Saat sedang menyelinap, dia bertemu kucing yang bisa masak. Ajib nggak tuh? Pasti lulusan Master Chef ini. Peliharaannya Chef Juna mungkin. Dan chef kucing ini bernama Paliko. Di saat itu Hunter muncul setelah memberitahu kepada Admiral bahwa Kapten Artemis adalah orang yang baik. Nah, di sini Admiral ini bisa bahasa Inggris ya, soalnya dulu banget. Ada orang-orang dari dunianya Kapten Artemis yang juga masuk ke dunia mereka. Dari situ Admiral belajar bahasa Inggris. Di sini Admiral menjelaskan bahwa ada menara langit yang dibuat oleh peradaban kuno, di mana wilayah itu sangat berbahaya karena dapat membuka portal antara dua dunia. Dan tempat itu dijaga oleh monster terbang yang bernama Rathalos, monster yang baru saja menyerang mereka. Di mana kelemahan Rathalos adalah sesaat sebelum dia menyemburkan api. Dan Admiral sedang menyelidiki tempat itu. Kapten Artemis diminta bergabung dengan kelompoknya agar Kapten Artemis bisa pulang ke dunianya. Keesokan paginya mereka berangkat ke Menara Langit. Di sana mereka berpendapat bahwa aliran lava yang mengaktifkan Menara Langit tersebut, hingga memunculkan badai yang di dalamnya terdapat portal dua dunia. Namun kondisinya sangat tidak stabil. Tiba-tiba saja Rathalos datang, dan inilah dia, Rathalos. Admiral serta kawan-kawannya mulai menyerang Rathalos, begitu pula dengan Hunter dan Kapten Artemis.
Kapten Artemis memberanikan diri menghadapi Rathalos yang ukurannya sangat besar, hingga akhirnya dia pun terlempar. Di samping itu, batu prasasti mulai menyala, menandakan portal dua dunia akan segera terbuka. Rathalos pun menyembur Kapten Artemis, dan di waktu yang tepat Kapten Artemis lompat ke dalam portal. Akhirnya dia pun kembali ke dunianya, dan akhirnya dia berhasil dijemput oleh anggota militer. Captain Artemis! Kapten Artemis pun diamankan menggunakan pesawat militer. Namun ternyata Rathalos ngikut ke dunianya dong, dan nongol di depan mata. Rathalos pun menyerang pesawat yang dinaiki Kapten Artemis hingga pesawat itu pun terjatuh. Anggota militer coba menyerang Rathalos dengan senjatanya, namun Rathalos merasa be aja. Malahan mereka dibakar dengan api Rathalos. Seberapa keras anggota militer menyerang Rathalos tidak akan berpengaruh karena physical defense-nya Rathalos sangat tinggi. Di sini terlihat betapa besar ukuran Rathalos. Kapten Artemis yang berhasil selamat dari kecelakaan pesawat teringat bahwa Rathalos lemah sesaat sebelum dia menyemburkan apinya. Kapten Artemis pun memancing kemarahan Rathalos dengan melukai sayapnya. Hingga saat Rathalos mulai marah, Rathalos hendak menyemburkan apinya, dan dengan cepat Kapten Artemis melontarkan peledak ke mulut Rathalos. Hingga terjadilah ledakan di tubuh Rathalos, hingga akhirnya Rathalos pun tumbang. Tapi ternyata Rathalosnya bangkit lagi dong. Namun kali ini Hunter juga ikut datang, dan dengan serangan bertubi-tubi Hunter dapat menumbangkan Rathalos hingga akhirnya benar-benar tewas. Admiral pun menemui mereka. Dan sesaat setelah itu datang lagi badai besar di mana seekor monster yang lebih besar serta menakutkan muncul dari sana. Dan sudah pasti ini adalah Gore-Magala, monster terkuat yang pernah ada. Mereka bertiga memutuskan untuk melawannya, dan film pun tamat. Yose, ending yang sangat nanggung sekali. Melihat kemunculan Gore-Magala, harusnya sih film masih berlanjut ya, tapi apalah dayaku, kredit titlenya sudah bergerak. Melihat pada ending, harusnya sih akan ada sequel keduanya. Namun kita nantikan saja, semoga dalam waktu dekat akan digarap untuk kelanjutan filmnya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan alur film Monster Hunter. Semoga bisa menghibur kalian semua. Terima kasih yang sudah pada nonton sampai selesai. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.